Satu ayat surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Keberkahan melimpah dari langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang menanyakan perihal satu ayat dari surat Al-A'raf, yaitu tepatnya ayat yang ke-96. Benarkah satu ayat ini sebagai jaminan janji dari Allah Jalla Jalaluh apabila manusia mau mengamalkan satu ayat ini maka dijamin oleh Allah akan membuka keberkahan dari langit dan bumi? Jawabannya adalah iya. Iya, benar. Satu ayat di dalam surat Al-A'raf, tepatnya ayat yang ke-96 ini jaminan dari Allah apabila diamalkan oleh umat manusia. Jadi satu ayat ini bersifat bukan individu, ya, bukan individual, tetapi berjamaah. Berjamaah bareng-bareng sebagai makhluk sosial yang menempati suatu penduduk, suatu desa atau kota atau negeri atau suatu negara. Jadi ini jaminan dari Allah, dijamin oleh Allah apabila suatu desa, satu kampung atau desa, satu kota atau satu negara menjalankan perintah Allah, menjalankan amanat Allah, mengamalkan satu ayat ini, maka dijamin oleh Allah, dijamin. Janji Allah pasti benar. Karena memang bunyinya satu ayat di dalam surat Al-A'raf, yaitu tepatnya ayat yang ke-96 ini seperti ini. Perhatikan nih, diperhatikan bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Ayat ini sering dibaca oleh para ustadz, ya. Para ustadz kalau ceramah, kalau ngaji atau bahkan khutbah Jumat, saya sering mendengar ayat ini dibaca oleh para ustadz, yang artinya begini: walau anna ahlal qura, kalau seandainya sesungguhnya ahlal qura ini adalah penduduk desa-desa. Qura ini jamak dari qaryah. Qaryatun itu bahasa Arab artinya desa. Nah, qura desa-desa. Kalau seandainya penduduk desa-desa, lah desa-desa menjadi banyak, itu menjadi suatu negeri, menjadi suatu negara. Jadi ayat ini diamalkan oleh penduduk suatu negara. Jadi bukan bersifat individu tetapi berjamaah. Kalau seandainya misalnya kita sekarang hidup di Indonesia, ya Indonesia. Di Indonesia ini kalau seandainya penduduk Indonesia amanu wattaqau, amanu yaitu beriman oleh mereka ahlul qura, wattaqau dan bertakwa oleh mereka ahlul qura, la fatahna maka sungguh akan membuka oleh kami, kata Allah, alaihim di atas mereka, barakatin pada keberkahan, beberapa, ini banyak keberkahan, minas samai dari langit, wal ardi dan keberkahan dari bumi. Syaratnya penduduk suatu negeri, penduduk suatu desa, suatu kampung, suatu kota, suatu negara atau bangsa, mereka syaratnya harus beriman dan bertakwa. Jika misalnya nih mayoritas bangsa Indonesia ini beriman dan bertakwa, maka pasti akan dibuka oleh Allah keberkahan itu dari langit dan bumi. Itu pasti.
jaminan Allah. Karena Allah sudah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Ada jawaban la fatahna, la fatahna. Lamul jawab sebagai jawabnya law. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk negeri, penduduk suatu negara, mereka beriman dan bertakwa. Lah, syaratnya takwa ini harus mengetahui tentang firman Allah. Bagaimana bisa bertakwa kalau nggak ngerti tentang Quran hadis? Sedangkan orang Indonesia sekarang ini kan rata-rata pinter-pinter tapi begitu, mendingan menjadi orang bodoh. Nah, ini adalah dalil pembenaran bagi mayoritas rakyat Indonesia saat ini. Daripada pinter-pinter ngerti Quran hadis tapi korupsi ini udah. Ya tetap lebih baik pintar, ya. Kalau yang pintar itu semakin banyak, maka insya Allah suatu penduduk negeri itu akan dibukakan keberkahan dari Allah. Jadi misalnya nih satu RT, per RT ini orangnya pintar-pintar baca Al-Quran, kemudian rajin sholat, mendekatkan diri kepada Allah, rajin ngaji. RT sampingnya juga sama, RT sampingnya sama. Satu desa orangnya bertakwa kepada Allah. Desa di situ baik, kemudian desa sampingnya baik, satu kecamatan baik. Lah orang satu kecamatan baik, insya Allah di situ akan dibukakan keberkahan oleh Allah. Lah masalah sekarang ini, mohon maaf, satu anggota DPR misalnya kan yang baik hanya 3-4 orang, yang lain wallahu a'lam bishawab, ini makanya yang baik-baik ikut ketularan. Sama dengan satu penduduk kampung, yang baik cuma 1-2 orang, yang lainnya Masya Allah sulit untuk diatur. Yang baik itu juga sulit mempertahankan kebaikannya. Nah, oleh sebab itulah Allah Jalla Jalaluh menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk suatu negara, suatu negeri, ya, suatu bangsa dan negara ini beriman dan bertakwa, maka sungguh akan membukakan oleh kami, kata Allah, alaihim, di atas mereka, barakatin, keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Nah, masalahnya sekarang ini Indonesia ini sebenarnya sudah dibuka oleh Allah keberkahannya dari langit dan bumi. Ya, langitnya ini banyak menguncurkan hujan, hujannya tidak sampai banjir, tidak sampai merusak. Ya, jarang juga kekeringan. Buminya Masya Allah subur Indonesia itu. Jadi Indonesia itu negara yang diberkahi. Hanya saja manusianya nih manusianya nih sampai sekarang ini kalau nggak berubah, setiap manusianya nggak rajin ngaji, ya setiap hari kan hanya nonton HP, itu nonton HP itu betah. Padahal belum bisa ngaji, baca Al-Quran juga nggak fasih, apalagi tahu tentang maknanya, artinya. Tetapi orang Indonesia ini Masya Allah setiap hari ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, diajak zikir nggak kerasan, diajak ngaji nggak betah, tapi sudah merasa baik dengan mengatakannya daripada orang yang pintar ngaji tapi begini. Itu kan dalil pembenaran diri. Yang namanya orang yang nggak ngerti tetap nggak ngerti. Lebih baik yang ngerti tapi baik, begitu. Ngerti tapi baik. Orang yang ngerti Quran hadis tapi baik. Jangan mencari pembenaran. Ngaji Qurannya belum bisa, sholatnya dangtek, ya masih bolong-bolong. Kemudian kalau ada orang yang ngerti Quran hadis, misalnya korupsi, melakukan kejahatan, langsung dimub rame-rame. Akhirnya orang Islam ya malas mengaji semua. Karena apa? Rumus mereka ya daripada menjadi orang yang pintar ngaji tapi begitu. Padahal itu oknum, hanya 1-2. Nah, kalau masing-masing kampung itu baik semua, satu kecamatan baik semua, satu kabupaten baik semua, satu provinsi baik, satu negara baik, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang terkuat di dunia. Itu janjinya Allah pasti benar. Oleh sebab itulah benar jawabannya bahwa satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 ini kalau diamalkan janji Allah pasti benar. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.